Habibun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan belum usai. Penggusuran rumah dan belasan kios di lahan PT KAI di Bandar Lampung diwarnai protes warga. Cabai merah di Kabupaten Mesuji langka. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan masih erupsi. Dari video yang direkam nelayan Pulau Sebesi, Lampung Selatan pada Selasa siang, gunung terlihat masih menyemburkan abu vulkanik ribuan meter dari puncak gunung. Terkait erupsi Gunung Anak Krakatau, Kepolisian Perairan Polres Lampung Selatan meningkatkan patroli laut di Selat Sunda. Jangan dipaksakan ya, dulu karena Polisi melarang para nelayan melaut di sekitar Gunung Anak Krakatau. ini menghimbau kepada nelayan dan para wisatawan agar menjauhi anak Gunung Krakatau. Karena dari tanggal 26 sampai hari ini tanggal 28 sudah 90 kali letusan. Status Gunung Anak Krakatau kini siaga di level 3. Petugas BPBD Lampung Selatan juga kini siaga. Mereka menggencarkan penyampaian imbauan kepada nelayan dan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dengan radius 5 km. Letusan anak Gunung Krakatau setinggi 1 km, 1000 meter. Tetapi memang arahan dari BMKG itu hanya menyampaikan bahwa tidak boleh ada aktivitas di bawah 5 km. Berdasarkan data di pos pantau Gunung Anak Krakatau, Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan pada Selasa siang, erupsi Gunung Anak Krakatau kini menurun. Gunung masih menyemburkan abu vulkanik setinggi 500 meter hingga 1000 meter. Sejak tanggal 26 hingga 28 kemarin, Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sebanyak 90 kali. Dan erupsi tertinggi terjadi pada hari Minggu lalu yang menyemburkan abu vulkanik setinggi 2000 meter. Menurut petugas pos pantau, erupsi Gunung Anak Krakatau adalah hal yang biasa karena bagian dari aktivitas gunung berapi. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Itu munculnya dari situ. Muncul dari sini. Berapa kali selalu dapat pimpinan, selalu datang dan mereka mengaku ini rumah kami. Setelah orang tua kami meninggal. Penggusuran bangunan di pinggir rel kereta api di Jalan Rambutan Ujung, Kelurahan Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung diwarnai protes para pemilik bangunan. Mereka tidak terima diminta pindah ke tempat lain karena rumah dan lahan yang mereka tempati sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Total bangunan yang digusur adalah 1 rumah dan 12 kios. Menurut kuasa hukum para penghuni rumah dan kios yang digusur bahwa kliennya adalah keturunan dari pegawai PT KAI yang mendapatkan hak tanah dari negara yang kemudian dilegalkan dengan terbitnya sertifikat tanah. Hari ini juga kemudian keluarga menanyakan kepada PT KAI dasar proses pengosongan yang dilakukan oleh PT KAI. Karena faktanya bahwa kalau kemudian kita melihat dari dokumen-dokumen keluarga mendapatkan surat lepas hak dari negara dan pemberian hak dari negara dan kemudian terbit sertifikat 1968 gitu. Sampai hari ini lokasi ini, objek ini dikuasai oleh keluarga terus-menerus dan kemudian bangunan dan lain sebagainya itu dibangun oleh keluarga. Itu yang pertama. Penggusuran dilakukan oleh PT KAI. Meski mendapat protes, pengosongan bangunan tetap dilakukan. Petugas membantu mengangkut barang-barang dalam rumah dan kios ke truk untuk dipindahkan ke tempat lain.
Universitas kami mengajukan sertifikat yang berdasarkan dari ground card yang kami miliki atau sebuah gambar, peta gambar ground card yang dari tahun 1913. Nah, memang sebelumnya tahun 68 keluar sertifikat di lahan ini. Dan di tahun 2020 kami mengajukan gugatan pembatalan atas sertifikat sebelumnya, dan di 2020 juga kami mendapatkan putusan secara inkrah dari PT UN Bandar Lampung bahwa sertifikat yang cuma ada satu milik PT KAI. Rencana penggusuran ini telah disosialisasikan PT KAI sejak 2019 lalu. Penggusuran ini bagian dari upaya PT KAI menjaga dan mengoptimalkan aset negara yang diamankan kepada perusahaan PT KAI. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kemarin sempat kami mendapatkan 58 kg sabu. Provinsi Lampung jadi jalur utama penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Jawa. Ini terungkap dalam ekspos pengungkapan 14 kasus narkoba oleh Polda Lampung pada Selasa siang. Selama 2 bulan terakhir, sebanyak 30 tersangka yang ditangkap dan barang bukti narkoba yang disita senilai lebih dari 190 miliar rupiah. Narkoba yang disita adalah 113 kg sabu-sabu, 43 kg ganja, dan 1.200 butir pil ekstasi. Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, menyatakan para tersangka sebagian besar adalah bukan warga Lampung. Mereka berasal dari berbagai daerah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Jakarta, hingga Jawa Timur. Mereka ditangkap saat menyelundupkan narkoba dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Kalau dilihat berdasarkan nilai ekonomis terhadap barang bukti yang sudah bisa kita atau yang berhasil kita sita, apabila dirupiahkan ini setara dengan 190 miliar 383 juta rupiah. Kami mengatakan ini jaringan adalah jaringan Aceh, berbeda dari jaringan sebelumnya, yaitu jaringan Freddy Pratama. Ini jaringan Aceh yang mana apabila kita pelajari pergeseran barang maupun orangnya dari Aceh melalui pantai timur, ya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, baru ke Lampung untuk kemudian dibawa ke Jakarta. Tiduran aja. Salah satu penggagalan upaya penyelundupan sabu-sabu di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada pertengahan November lalu. 3 kurir narkoba yang membawa 58 kg sabu-sabu ditangkap saat akan masuk pelabuhan. Oleh tersangka, puluhan kilogram sabu-sabu itu disembunyikan di dalam dinding bodi minibus yang mereka tumpangi. Robi Lastel melaporkan dari Lampung Selatan. Sudah puluhan tahun warga Dusun Kayu Kenak, Desa Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat, tidak pernah merasakan jalan bagus. Setiap hari mereka harus melintasi jalan tanah merah yang licin jika hujan dan berdebu jika kemarau. Warga yang sebagian besar adalah petani kesulitan mengangkut hasil panen ke tempat penjualan. Parahnya, kondisi jalan juga berkelok-kelok dengan kontur menanjak dan menurun yang sangat curam. Mereka mendesak pemerintah desa hingga daerah bisa segera memperbaiki satu-satunya akses jalan menuju ke pusat desa dan kecamatan tersebut. Ngeluarin hasil bumi itu juga masih kesulitan. Kalau motor itu harus memakai double ban rantai kan. Kalau nggak pakai rantai ban itu ya nggak bisa keluar. Berarti memang nggak bisa keluar ya? Iya. Iya, cuman jalan ini jalan lintas. Kita keluar. Satu-satunya Pak ya? Iya. Keluar masuk ya? Iya. Mau ke Liwa atau kemana, ke kabupaten ya? Iya. Kalau misalnya musim hujan malam? Ya udah licin, gelap. Udah susah lah. Bahaya bener Pak ya? Iya. Kalau anak-anak sekolah Pak? Anak sekolah ya susah juga. Kadang jatuh, bajunya kotor, balik lagi.
Sambil menunggu bantuan perbaikan dari pemerintah, warga secara swadaya bergotong royong memperbaiki jalan, meski masih banyak kekurangan. Mereka berharap ada perbaikan segera sehingga roda ekonomi bisa berjalan lancar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.